Selamat pagi, ini channel edukasi. Yang ingin cari hiburan, skip aja. Nah, ini VT nomor 46 ya. 6. Nah, banyak yang penasaran ya, VT-nya itu setelah 41, 42 itu kok lompat? Satu, karena saya menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu apa? Makanya pertanyaannya itu juga seharusnya itu lebih spesifik ya. Kalau enggak ya lompat-lompat. Jadi oleh karena itu saya minta maaf. Sekarang ini VT 46 menjawab yang kelanjutan 42. Ingat gak cerita 42 itu apa? Jadi kisah dari tahun 45 sampai kemudian Soeharto. Nah, Soeharto itu kemudian dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Sujono Humardani, Yusuf Kala, Erick Thohir, Rini Suwandi. Nah, sampai ke Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono. Nah, kita lanjutkan sekarang, ya kan? Nah, bagaimana kisah selanjutnya adalah, jadi ketika Jokowi itu naik, ya, itu Jokowi itu kembali menghubungi Yusuf Kala, karena Yusuf Kala itu dapat bocoran adanya akad Soeharto, ya kan? Nah, yang tahu itu adalah Erick Thohir. Kenapa? Karena Erick Thohir itu saudaranya adalah partnernya adalah Edwin Suryajaya dan Edward Suryajaya. Edward Suryajaya itu adalah menantu dari Raja Sanjoyo. Jadi diberitahu ada akadnya Soeharto, ya kan? Nah, dari bocoran itulah akhirnya kelompok ingat ya, Erick Thohir, Rini Suwandi itu sama-sama Menteri BUMN. Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, Wahyu Trenggono Menteri Kelautan, Yusuf Kala itu Wapres ya. Semuanya ini bermula dari Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi itu vendor Astra, Aki Yuasa. Nah, itu yang membocorkan kepada kelompok Astra ini. Nah, sekarang 5 orang ini menjadi petinggi pejabat di Republik ini. Nah, apa yang terjadi sekarang adalah karena 5 orang ini itu spesialis batu bara, akhirnya mereka bikin aturan bahwa melarang ekspor batu bara. Jadi batu bara itu tiba-tiba dilarang ya, tapi mereka menyelundupkan batu bara. Artinya yang lagi di kapal itu sudah terus jalan, bablas sudah di kapal kok. Nah, yang belum di kapal itu dilarang untuk diekspor. Jadi sejak itu batu bara harganya naik. Nah, kemudian mereka itu ekspornya kan terutama ke Cina ya. Nah, Cina itu menanyakan mengenai nikel. Akhirnya mereka itu berlima ini memonopoli nikel. Nah, yang menjadi masalah adalah gara-gara monopoli nikel, jadi nikel itu dibuat hilirisasi sama dengan batu bara, nggak boleh ekspor. Nah, alasannya hilirisasi. Nah, padahal dalam proses hilirisasi itu sudah ada penyelundupan 5 juta ton nikel ke China, sehingga China itu sekarang menjadi penguasa nikel sedunia. Ya, nikelnya udah ada di China, udah pindah negara. Nah, gara-gara nikel yang dikuasai China itu, China menguasai mobil listrik sedunia. Ya, jadi dengan demikian Amerika itu merasa kenapa kok US dollar itu tergerogoti ya. Nah, dengan demikian ya itu salahnya Amerika karena dia perang di Ukraina ya. Dia perang bleber-bleber, akhirnya butuh dana, akhirnya seolah-olah itu Amerika itu jatuh ya. Inflasinya naik, bunga The Fed naik, credit rating turun dari triple A menjadi double A+. Nah, itu dia pikir gara-gara Rusia. Padahal setelah konsultasi dengan Raja Sanjoyo bahwa mereka ingin tambah utang, kita bilangin bahwa kamu tuh nggak perlu tambah utang. Satu, kamu perang di Ukraina itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk hegemoni US dollar, hegemoni Amerika, US dollarnya itu digerogoti, itu bukan gara-gara perang Ukraina. Jadi kemudian diketahui bahwa itu ulah dari China. Karena China itu yang membocorkan perdagangan dengan Rusia. Jadi Rusia itu ekspor minyak ya salah satunya kepada China. Nah, China itu bagaimana menggerogoti Amerika? Ya itu lewat 7 modus ya, 7 modus. Kira-kira begini deh,
secara gampang ya, karena ini pendidikan ya, jadi Anda nggak bisa terlalu jelimet ya, cuman sederhana aja. Nanti Anda pelajari sendiri apa yang disebut bagaimana perang Cina itu menggerogoti US dollar. Nah, contohnya begini, sejarah uang di Cina itu kan pinjam dari World Bank, Bank of China pinjam ke World Bank ya, lalu kemudian dari World Bank itu dipinjam ke Bank of China, lalu dibuatlah Alibaba. Nah, Alibaba itu adalah menjadi IPO ya, investasi. Nah, bisnis Alibaba itu yang terutama adalah uang digital, Alipay. Gara-gara Alipay itu makanya uang itu dari M0 World Bank itu menjadi Bank of China M1, Bank of China kepada bank, lalu itu jadi M2. Lalu kemudian uang ini dispekulasikan kepada uang digital, Alipay. Nah, yang itu M3. Nah, gara-gara M3 ini kekayaan Jack Ma itu nomor 1 di China. Kemudian Jack Ma itu disita oleh negara uangnya. Jadi dianggap bahwa dia tidak tunduk pada partai. Nah, itu sehingga dari uangnya Jack Ma itu, uangnya negara itu bisa untuk melunasi utangnya Bank of China. Gitu. Jadi pelan-pelan Bank of China itu banjir uang ya, dari M0, M1, M2, M3 bengkak ya, uang spekulasi Alipay itu dikuasai oleh negara. Nah, itu satu modus, ada 7 lagi modus ya. Nanti kalau enggak, baca di buku saya aja deh. Ya, buku saya nanti akan saya masukkan dalam komen bagaimana Cina itu menggerogoti hegemoni US dollar. Nah, sejak itu Amerika itu marah kepada China. Karena apa? Karena monopoli nikel ini ternyata modusnya itu lewat utang gelap Cina, shadow banking China. Jadi pelanggarannya itu bukan di Cina, tapi di Indonesia. Karena apa? Utang-utang China yang di Indonesia itu lewat BUMN, itu yang tidak tercatat oleh Bank Sentral. Nah, Indonesia itu punya Undang-Undang nomor 5 tahun 54. Nah, itu menyaratkan bahwa seluruh uang beredar itu dicatat oleh Bank Sentral. Kalau enggak, ya akan ditutup Bank Sentralnya. Nah, dengan demikian, Indonesia itu melanggar pasal itu, ya Undang-Undang nomor 5 tahun 54. Dengan demikian, tadi ingat ya, siapa aja? Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono, Rini Suwandi, Yusuf Kala. Nah, itu semua di take down oleh Amerika. Kalau Amerika itu kalau take down itu sekarang itu bukan dibom. Ya, sejak konsultasi dengan Raja Sanjoyo diberitahu bahwa kamu itu loh, seharusnya kamu itu nangkepin uang-uang money laundering itu seperti Jack Ma itu. Dikembalikan lagi kepada Bank of China. Nah, akhirnya dirahasia lah Panji Gumilang, judi online, mafia timah, itu dirahasia, termasuk mafianya yang tadi itu. Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono, ya Rini Suwandi, Yusuf Kala. Itu di operasi militer selain perang, OMSP. Ya, sekarang itu udah nggak ada perang lagi. Ya karena apa? Karena masalahnya itu adalah hegemoni US dollar. Itu yang kredit rating Amerika itu turun. Nah, itu loh yang menjadi masalah itu adalah fokus pada hegemoni US dollar. Makanya kalau hegemoni US dollar lalu dia kirim bom, satu duitnya juga nggak ada, dua juga ya mempersempit pasar gitu loh. Sekarang itu pasar US dollar itu hanya 50% ya. Karena apa? Karena negara-negara Islam itu dibom. Ya bayangin aja, dari Libya, Irak, Syria, Lebanon, hancur. Nah, sekarang Iran mau diperangin, dia bubar ya negara-negara Islam. Jadi sehingga sekarang udah nggak pakai perang lagi, maka Presiden Iran dibunuh. Adiknya Emir UAE dibunuh. Ya, iring-iringan Raja Salman, Muhammad bin Salman itu dibom. Ya, termasuk banjir di Saudi, Abu Dhabi, Sharjah, UAE itu satu negara banjir, Rio de Janeiro banjir, itu gara-gara termasuk di Guangzhou. Nah, itu adalah operasi militer selain perang. Ya, gara-gara ya melawan China shadow banking. Ya, ini singkat aja, kalau mau lebih jelas lihat buku aja.